Oke, baik semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sehat selalu. Kali ini kita akan mencoba model optimasi yang menggunakan basis distribusi suhu ya, suhu LD ini yang akan kita lanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai distribusi suhu pada fuel cell and plate gitu ya, yang baik itu terbuat dari polimer maupun aluminium, tapi yang kita coba untuk untuk polimer. Nah, di kali ini akan kita masukkan proses optimasi, di mana optimasinya itu melibatkan persamaan persamaan diferensial sebagai fungsi waktu maupun sebagai fungsi posisi, alias nanti PD parsial. Nah, nanti akan kita selipkan proses optimasi di dalamnya. Oke, kita misalkan seperti ini. Kita memiliki kasus soal yang sama, gitu ya. Di mana kita sedikit jelaskan lagi bahwa kita memiliki end plate, gitu ya. Fuel cell end plate pada kali ini terbuat dari rubber, gitu ya. Nah, kemudian end plate itu di sebelah kiri, posisi kiri ini terisolasi. Yang sebagian sisi kanan ini berpapasan dengan udara, sehingga yang atas, yang bawah, maupun yang pojok sana, yang ujung itu, kita itu tidak menganggap ada konveksinya ya, karena nggak ada karena emang nggak ada papasan dengan udara, atau bisa juga dikatakan bahwa dia sangat tipis ya, sangat tipis sehingga sangat kecil gitu ya, tinjauan konveksi di bagian yang tipis ini, sehingga konveksi itu terjadi pada posisi ujung plate pada X sama dengan L. Nah, kita memiliki boundary condition pada saat X sama dengan 0, dt per dx sama dengan 0, ini karena ada isolated. Kemudian di ujung sisi kanan yang berpapasan dengan udara, panas konduksi sama dengan panas konveksi, itu nanti dt per dx sama dengan minus H per K dikali dengan temperatur pada posisi L dikurang suhu udaranya. Oke, kemudian pada saat di posisi di tengah-tengah, kita memperlakukan dari penurunan neraca panas gitu ya, ini. Nah, kemudian yang kita gunakan nanti adalah yang ini rumusnya, tapi ini tidak, konveksinya ini kita abaikan ya, sehingga nanti dikuadrati per dx kuadrat sama dengan super alfa dt per dt. Nah, ini programnya sebelumnya telah kita jalankan. Ya, kita jalankan dan memperoleh distribusi suhu seperti ini. Oke, kita run. Nah, seperti ini yang terlihat di layar ya. Nah, kemudian kasus berikutnya adalah kita memiliki data percobaan. Nah, misal kita mengamati suhu daripada plate itu sendiri. Nah, tetapi plate itu kan tipis ya, sehingga akan menyulitkan kita kalau kita mengukur, misal tadi ketebalan 1 cm, kita mengukur di posisi yang paling kiri, X sama dengan 0, itu sudah tertutup isolasi, jadi nggak bisa. Kemudian di bagian tengah-tengah juga menyusahkan kita kalau ingin membelah gitu ya, karena bahannya misal ya terbuat dari logam atau terbuat dari rubber atau plastik dan lain sebagainya, polimer, sehingga dikhawatirkan merusak, nanti dapat merusak bahan itu sendiri. Nah, sehingga pengukuran suhu kita lakukan di posisi paling luar, di X sama dengan L, yang mana pada posisi terluar yang terekspos ke udara ini bisa terpantau dengan baik. Oke, misal kita melakukan pengukuran suhunya sehingga diperoleh hasil seperti yang ada di sini. Nah, di sini kita misalkan kita memiliki rubber dengan density 1100 kg per meter kubik, heat capacity 1300 joule per kilogram Kelvin. Kita diminta mencari nilai K. Atau misalnya gini, kalau kadang kan rubber itu udah
udah ada referensi sendiri lah gitu ya, nilai K-nya berapa, nilai berapa, sehingga kita bisa tebak suhunya gitu ya, kita bisa tebak suhunya. Misal kita memiliki suatu kondisi, misal kita eksperimen, kita eksperimen di lab, kemudian kita memiliki bahan gitu ya, misal bahannya itu terbuat dari alam atau bahannya itu bahan campuran atau modifikasi gitu ya, sehingga kita belum menemukan nilai konduktivitas panasnya ataupun nilai heat transfer coefficient. Nah, kalau heat transfer coefficient itu kan sangat bervariasi juga. Oke, sehingga nanti perlu kita lakukan perhitungan lanjut ya. Misal seperti heat transfer coefficient oleh udara itu sekitar referensi 2,5 sampai 25 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, dalam keadaan penelitian kita yang sedang berlangsung, nilai transfer panasnya itu berapa? Oke, kan pasti itu berbeda-beda. Banyak yang memengaruhi, bisa kondisi suhu ruangan, bisa kondisi ada hembusan angin, ya, bisa anginnya membawa kelembapan dan lain sebagainya, sehingga transfer panasnya itu juga bisa berbeda. Ya. Apakah kita dalam kondisi yang terik matahari atau ruangan tertutup dan lain sebagainya. Oke. Sehingga pada kali ini kita akan mencoba untuk mengoptimasi nilai konduktivitas termal K dan heat transfer coefficient alias H. Ya. Oke, kita misal sudah penelitian, kita memperoleh data seperti ini dari selang waktu 0, suhunya 343,15 Kelvin. Kemudian suhunya ini kita hitungnya melalui simultaneous gitu ya. Alat ukur simultan gitu ya. Misal menggunakan termokapel atau dan lain sebagainya, sehingga perubahan suhunya per waktu, per detik itu bisa kedeteksi di alat. Tentunya kalau manual ya pasti sangat susah. Misal ini manual terdeteksi. Pertama 343, kemudian tiba-tiba kita lakukan proses pendinginan. Oke, kita pendinginan selama 1 menit ya. Kurang lebih nanti suhunya turunnya sampai seberapa. Nah, ini kita coba, set, terdeteksi di alat. Oke, ini yang kita cantumkan di sini hanya beberapa detiknya aja, misal ada yang kelipatan 3 detik, 6, 9, sampai terakhir di detik 60. Oke, ini kita memiliki datanya seperti ini, semakin lama semakin turun suhunya. Nah, tentunya pola suhunya ini juga tertentu, apakah dia polanya turunnya itu melengkung atau garis lurus dan lain sebagainya. Nah, nanti kita diinginkan membuat modeling. Modelingnya dari ini, neraca panas, tetapi kita tidak memiliki nilai K dan juga nilai H. Nilai K dan H-nya kita nggak tahu, sehingga kita perlu optimasi nanti, di mana suhu akhir, nah, dengan proses pemodelan, Tn+1 ini adalah suhu akhir. Nah, suhu akhir ini kita bandingkan dengan ini. Kenapa yang Tn+1? Karena tadi posisinya kita melakukan penelitian, suhu yang terukur adalah suhu yang paling luar, yang terekspos itu ya ke udara. Sehingga itu yang dibandingkan dengan ini. Nah, berarti modelnya kita dibandingkan dengan data eksperimen. Oke, sehingga nanti diharapkan memperoleh nilai K dan juga nilai H yang sesuai. Oke, kita coba aja. Bagi yang belum melihat video sebelumnya untuk proses pemodelan ini, pemodelan membuat MATLAB dengan neraca massa ini silahkan dipelajari dulu di video sebelumnya, atau nanti akan dicantumkan di akhir video ini, akan dicantumkan kartunya ya. Jadi nanti bisa dilihat di ending video ini, nanti kita kasih link ya, untuk melihat video pembuatan program sebelumnya, sehingga yang ini kita langsung optimasinya aja. Oke, ini dari program sebelumnya.
Nah, ini nanti silakan lihat di video sebelumnya. Nanti akan kita berikan di akhir video ya. Oke, memperoleh seperti ini. Nah, tapi ini kan kasusnya berbeda. Data-datanya jadi kita sesuaikan. Ini program persamaan diferensialnya, ini kita copy aja, PD partial. Misal namanya model 2. Oke, misal kondisi data penelitiannya sama dengan video yang telah dibahas sebelumnya. Nilai ketebalannya 0,01 meter. Nilai K-nya ini adalah K tebakan yang belum kita tahu. Kita hapus. Kemudian row-nya ini datanya kita sesuaikan. Densitasnya 1100. Oke, kemudian kapasitas panasnya 1300. Mula-mulanya sama dengan sebelumnya. Ini T0 343,15. Suhu udara 298, hanya ini belum ada. Increment posisinya kita samakan. Kita ingin misal 100 titik, semakin banyak, otomatis akan semakin detail. Oke, di sini ada K sama alfa yang membutuhkan beta sama alfa yang membutuhkan nilai konduktivitas termal sama heat transfer koefisien. Oke, sehingga ini perlu kita masukin tebakan di sini. Oke. Buat tebakan untuk nilai K dan H. Misal K trial namanya. Di soal diminta tebakannya 0,1 watt per meter Kelvin, kemudian H trialnya adalah 8 watt per meter square. Oke, kita telah memiliki tebakan di sini. Oke, berarti habis tebakan ini kita harus memasukin solvernya. Nah, ini program sebelumnya kita sudah memasuki solvernya, tapi untuk solver persamaan diferensial parsial. Oke, karena ini ada optimasi yang membandingkan data penelitian dengan data modeling, nah berarti kita perlu solver yang lain. Nah, sebelum itu kita masukin dulu data eksperimennya. Ada ini, waktu dan juga suhu. Berarti di sini sebelum tebakan kita masukin ada T-data. Oke, T-datanya ini waktunya ada yang enggak, kenaikannya ada yang enggak sama ya. Yang sama yang di sini, sehingga kita masukin aja di sini 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Satunya juga bisa di copy di Excel, nanti dimasukin di MATLAB gitu ya. Itu juga bisa. Kita coba satunya dulu 36, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 52, 54, 56, 58, 60. Oke, suhunya T underscore data. Kita masukkan 343,15, 342,2, 341,75, 341,43, 341,2, 340,94, 340,75, 340,56, 340,38, 340,2, 340,07, 339,83, kemudian ini banyak nih, 339,8, 339,65, 339,58,
Sorry, 56, 339, 48, 394. Oke, ini berhubung nggak di Excel, jadi kita nggak masukin new variable. Nanti lebih enak lagi kalau ini harusnya disusun di Excel dulu ya, biar nggak terlalu panjang ngetik di sini. 31, 339, 14, 3907, 338, 99, 338, 93, 338, 853. Oke, ini sudah kita masukin data-datanya. Kemudian kita masuk ke tahap trial ya. Berarti ini adalah solver yang bisa kita gunakan untuk trial seperti ini. Kita insert lsk nonlin, fmin-un, gitu ya. Kemudian ada lsk curvefit dan lain sebagainya. Oke, kita gunakan satu aja. Oke, yang kita gunakan adalah solver fmin search. Oke, berarti variabel yang akan kita cari outputnya kita ketikkan aja, misal namanya Jennifer. Oke, kemudian kita masukin nilai sum square of error-nya SSE dengan fmin search. Oh, exit flag-nya kita cek juga. Exit flag buat melihat apakah akar persamaannya itu sudah sesuai, apakah enggak ya. Fmin search, kemudian kita add, misal nama fungsinya adalah fungsi optimasi. Kemudian berikutnya trialnya kita masukin ada trial dan juga ada trial. Berikutnya kita masuk definisi K dan H. Nanti H adalah nilai var yang pertama. K adalah var yang pertama. Karena tadi trialnya K terlebih dahulu, berarti var 1. Dan H sama dengan var 2. Oke, coba kita tampilkan aja menggunakan fprintf. Nilai K ya. Nilai K sama dengan dua angka aja belakang koma. Satuannya nanti watt per meter Kelvin seperti ini. Nah, oke, kita tampilkan. Kemudian kita fprintf lagi buat menampilkan nilai H-nya. Nilai H-nya watt per meter kuadrat Kelvin, kita tampilkan H, kemudian kita tampilkan nilai error-nya. Ini error. SSE ya, sum square of error gitu. SSE-nya kita tampilkan. Oke, berarti nanti di sini adalah SSE out. Nah, ini nama variabelnya SSE yang akan kita tampilkan. Oke, kalau udah sekarang kita membuat fungsi optimasinya. Berarti kita buat di sini function. Oke, misal fx gitu ya. Ini biar nggak menjorok. Ntar n-nya kita hapus dulu di akhir. Ini kita buat lagi function. Wah, sama kedeteksi ya. Oke, nggak apa. Misal namanya fx. Sama dengan tadi namanya optimasi, buka kurung. Misal ini var yang gede gitu ya. Oke. Kita definisikan bahwa var adalah var sama seperti yang di atas, dan juga H sama dengan variabel output yang kedua. Oke, efek ini adalah apa ini? Efek ini adalah kita ingin menghitung sum square of error dari apa? Daripada data hitung dengan selisih antara hitung. Data hitung berarti tadi ada T underscore hitung, kita kurangkan dengan T underscore data. Kita akhiri dengan N. Nah, yang dimaksud dengan T underscore hitung ini apa? Nah, T underscore hitung ini adalah
Ini adalah hasil daripada OD itu sendiri. Nah, OD-nya kan ada di sini. OD-nya ada di sini, jadi ini kita pindah. Ini kita Ctrl X. Kita taruh sebelum terhitung. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini beta sama alfanya kita pindah juga aja di atas. Setelah K dan H di sini. Oke. Nah, di sini hitung di sini adalah definisi daripada di sini. T hitung sama dengan T buka kurung apa nih? Titik 2,1. Oke, ini kan harusnya hitung yang di sini yang kita masukin adalah T terakhir ya harusnya. Nah, di sini kan T ini di semua waktu, di semua posisi. Oke, sehingga ini rekalkulasinya mana? Nah, ini kita ada rekalkulasi di sini. Rekalkulasinya kita pindahkan saja. Kita pindahkan. Kita pindahkan di sini. Oke, berarti T hitung adalah yang ini. T.2 posisinya saat ini NX per 1. Nah, hitungnya yang baris terakhir ini. Nah, ini programnya udah selesai, kita akhiri dengan N. Kemudian ini adalah OD-nya. Oke, ini harusnya udah selesai. Coba kita run aja. Oke, kita lihat apakah ada error. Oh, kurang 1 N. Oke, kita run lagi. Nah, di sini masih ada error. Nih. Oke, errornya kita lihat di sini bahwa di OD di sini mencari nilai K sama H di sini. K sama H-nya ini perlu kita kirimkan. Setelah IC itu option, kita kosongin. Ini K, H. Yang mana akan kita kirimkan di sini. Berarti di sini ada K, H. Kita run lagi. Kemudian error di UD-nya. Ya, di UD-nya ada error. Di sini fminsert-nya ada error juga. T-span and span next T0 final. Oke, kita cek bahwa di UD membutuhkan T-span. T-span-nya udah ada. IC-nya udah ada. K sama H udah ada. T hitung. Nah, satu lagi adalah kita mau mengecek ini. T hitung ini adalah T pada semua waktu. Kita lihat waktu yang ada di sini. Mana waktu-waktu. T-span di sini ada NT. NT 200 incrementnya plus 1, berarti ada 200 data. Sedangkan T data kita tadi nih nggak sampai 200. Sehingga perlu kita lakukan interpolasi di sini. Oke, berarti T hitung sama dengan kita interpolasi dulu. Interpol. Oke, di sini X, Y. Yang ingin kita cari adalah ini referensi sukunya. Berarti T. Oke, ulangi lagi. Ini T-nya. Bentar. T data, T span. Oke, ini adalah waktu yang T. Artinya T waktu. Kemudian outputnya adalah T, NX plus 1. Nah, suhunya ingin kita cari saat kondisi T data. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba run lagi. Beta was determined to unavailable. Oke, dari atas betanya, beta itu ada di sini. Oke. CP row ada
Oke, berarti ini kenapa dia jadi biru? Berarti ini N-nya di sini mengakhiri apa nih? Function baris 32. Oh, ini. Oh, di sini kita ada beta, ada alfa. Beta alfanya kita masukin, kita pindahin lagi setelah K dan H yang posisi di bawah sini. Oke, terus nanti betanya juga dibutuhkan di sini. Berarti kita kirimkan juga beta alfa. Ini di sini K sama H nggak dibutuhkan. Sorry K. Dan hanya yang di bawah itu nggak dibutuhkan, cukup betanya. Beta alfa. Oke, seperti ini. Coba kita run lagi. Oke, ini udah kosong. Kita lihat dulu apakah hasilnya. Oke. Sangat mantap sekali ya. Keluar hasilnya seperti ini. Kita tambahin plotnya dulu supaya kita tahu perbandingan antara percobaan dengan modeling. Tambahkan figur plot pertama adalah T-span versus T-data versus berarti data mana tadi, data T-data dengan data, T_data. Ini simbolnya bulat, warna merah. Kita kasih marker size-nya misal 4 gitu ya. Kita hold on, kita tambah plot untuk misal semua suhu semua waktu ya. Misalnya berarti kita tambahkan T_span, T_2, tadi NX plus 1. Kasih N dulu. Kita tambahkan judulnya suhu simulasi, suhu, distribusi suhu eksperimen simulasi. Oke, X labelnya adalah waktu dalam detik. Kemudian Y labelnya itu adalah suhunya dalam Kelvin. Kemudian legendnya kita tambahkan, yang pertama itu adalah sebagai suhu data eksperimen, T-data, kemudian yang satunya adalah suhu model ya, atau simulasi. Oke. Kalau sudah kita kasih N, coba kita run lagi. Kita tunggu grafiknya lagi muncul. Ada 2 grafik. Oh, ini. This statement is not inside in any function to follow N determine. Oh, N-nya, sorry. Terlalu banyak. Kita run lagi. Oke, ini masih busy. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, sampai 30. Yang warna biru ini untuk T simulasi.
Kita lihat dulu simulasi itu T.2 NX plus 1. Semua waktu harusnya ini dari T-span-nya 30. Sorry, ini waktunya tadi 60 detik. 60 detik. Sini kok 30 tadi. Kita coba run ulang. Oke, kita tambahkan di sini close all. Kita run lagi. Oke, nah seperti ini ya. Ini simulasinya seperti ini. Dan ketika kita mengplot, nah yang warna merah ini adalah data untuk eksperimen kita, yang warna biru adalah model. Kalau dilihat di sini, yang model sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi. Oke. Sedikit lebih tinggi, terus kalau kita ini masukin T hitungnya aja ya, yang posisi yang sama ya. T data sama T hitung. Oke, kita run. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa titik yang jauh di atasnya. Oke, kita lihat errornya berapa di sini. SSE-nya, lumayan tinggi. Di sini hanya malah bisa minus ya, hanya bisa minus. Oke, ini kita lihat di soalnya dulu. Oke, kita coba cek lagi. Di sini hanya itu terbaca minus. Nilai K-nya adalah ada 0,2 sekian. Oke. Berarti hanya ini coba kita ganti filenya misal 5 gitu ya. Kita coba lagi. Nilainya ini nggak boleh minus ya, nggak boleh minus. Nah, di sini masih sama, minus SSE out, T hitung minus T data. Oke, berarti ini kita coba optimasinya dengan sedikit beda ya. Kita tambahkan menggunakan LSQ non-lin. Karena di sini harus nggak boleh minus ya. Oke, kita tambahin ini ada LB, UB. Kita masuk 0 di sini. Karena seminimum mungkin ya nilainya ya 0 gitu ya. Apakah bisa? Nggak mau. Coba kita kosongin dulu. Apa ini? Interp 1, the grid vector doesn't define a grid of point that match the given value. Error on interp 1. Coba kita ganti spline ya. Dia malah nggak bisa ya membaca interp 1. Nah, kalau dari pola grafik di sini datar ya, di sini datar. SSI-nya juga tinggi. Oke, ini hanya malah negatif ya, hanya negatif. Kita masukin 0. Nah, dia nggak mau ya. Doesn't handle bond constraint and truss region effective. Oke, berarti kita coba metode berikutnya. Ini kita ganti dengan fsolve. Di sini SSE-nya kita hapus. Coba bentar. LSQ non-lin dia sistemnya
Ini ya, non SSE. Kita hapus dulu SSE-nya. Harusnya bisa. Nah, ini. Tapi hanya itu masih 0, SSE-nya masih besar. Coba nilai minimumnya kita hapus. Biar MATLAB mencari sendiri. Nah, di sini diperoleh hanya yang negatif. Ini termasuk cukup juga. Karena dalam beberapa hal ada keadaan yang lumayan susah, lumayan susah. Apalagi untuk dua variabel. Dia sangat berpengaruh pada fsolve fx t hitung minus t data. Oh, dia error. The number of site 201 is incompatible with the number value 1. Spline. Oh, dia malah nggak mau menggunakan spline. Kita gunakan interpolasi, coba. Oh, juga nggak bisa. Berarti ada lumayan banyak hal yang di sini agak susah dicari, gitu ya. Yang paling mendekat adalah tadi menggunakan model F-min search, Oke, coba kita lakukan lagi adalah dengan increment posisinya. Coba ini ada increment posisi sama increment waktu. Coba yang waktunya kita turunkan. Oh, ini ada SSI-nya. Nah, karena F-min search. Nah, di sini tetap menghasilkan nilai ini. Coba kita ganti trialnya ya. K-nya kita tinggikan dulu. Nah, kita tinggikan, kita run lagi. Oke, kita tunggu. Oke, ini memperoleh hasil yang beda. SSI-nya lumayan besar ini. Dari setiap titik. Ya, semakin lama di sini garisnya semakin naik. Suhunya semakin naik. Nah, ini. Dari biru ke merah. Harusnya nggak boleh seperti ini ya. Karena nilai hanya di sini kebacanya negatif. Oke, berarti kalau gitu hanya adalah H. Yang melibatkan rumus H adalah di alfa beta. Kita kasih upload dulu. Yang muncul H cuma di sini aja ya. Oke, distribusinya malah seperti ini. Dia SSI-nya besar. Oke, trialnya kita ganti lagi. Lebih kecil mana ya? Nilai K. Nah, hal ini juga bisa ditentukan dari, nah ini. Hanya malah di sini memperoleh 0 ya. Nah, SS ini adalah sum square of error, jadi penjumlahan dari hasil ini ya, T hitung kurang T data. Kita lihat T hitung kurang T data, plotnya coba kita sempitkan dari
suhunya 330, 350 coba ya. Kita tambahkan eksis di sini biar kita lebih tahu. Eksis 060, 330, 350 ya. Tadi berapa tadi? 330, 350. Oke, coba kita run lagi. Biar kelihatan banget ya polanya. Nah, ini. Oh, di sini malah terlihat datar ya. Suhunya itu datar. Kalau kita lihat dari grafik ini, di sini nggak datar. Kita bisa lihat loh di sini. Oke, berarti ini ada kesalahan plotting yang warna biru. Warna biru itu T_ hitung. T_ hitung, dia kebacanya yang ini aja. Berarti ini kita copy lagi aja. T_ hitungnya yang interp1. Oke, kita masukin di sini, kita run. Kita tunggu lagi. Oh, ini eksperimen turun. Tetapi kalau kita lihat di sini, di grafik ini dia dari warna merah jadi biru. Oh, tapi warna merah ke birunya 343 semua di sini. Di sini bisa kita lihat semuanya suhunya 343. Oke, berarti malah nggak ada perubahan suhu ya, karena nilai hanya itu 0. Hanya itu 0. Oke, ini kasusnya. Oke, kita hilangkan lagi. Karena efek di absolut tadi ya. Nah, ini malah terjadi kenaikan suhu. Ya. Dari biru menjadi merah. Initial condition juga warnanya biru. Berarti malah terjadi proses kenaikan suhu. Hal ini diakibatkan bisa karena hanya yang negatif. Hanya negatif jadi dia naik. Oke, berarti dalam kasus ini coba kita tetapkan aja nilai hanya ya. Misal hanya adalah 10. Oke. Ini kita hapus. Itu adalah konduktivitas termal. Heat transfer coefficient pada udara. Oke, karena ini misal banyak penelitian, jadi kita langsung masukin aja. Oke, berarti nanti di sini ini kita hapus. Nah, oke. Langsung aja kita run. Berarti trialnya ini hanya trial K. Oke. Hanya, bentar, berapa? Hanya hal yang sesungguhnya ya. Biar enggak. Oke, sesungguhnya 10. Mana nilai H? Oke, kita coba trialnya kita ganti 10 gitu ya. Kemudian kita run lagi. Oke, di sini udah kelihatan dia mulai turun. Oke, berarti dia mengikuti. Tapi di sini SSI-nya itu lumayan besar. SSI-nya itu yang lumayan besar berarti itu nilai K-nya belum yang maksimum, ya, belum yang beneran maksimum. Kita ganti dengan F0 biar lebih ini supaya hasil pengurangannya itu 0 ya. Karena optimasinya satu variabel aja. Apa ini? Oke.
Ini F-solve. Ganti F-solve. Nah, diperoleh seperti ini. Nah, nilai K-nya dia malah negatif. Nilai K-nya negatif. Nah, hal ini banyak sekali hal ini bisa terjadi seperti ini karena bisa jadi datanya tadi pas bikin soal ini kurang pas gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kurang kesesuaian ya, kurang kesesuaian. Oke, kita balikin lagi aja dengan F-min atau LS min, biar kita bisa masuk nilai minimumnya itu 0, maksimumnya kita kosongkan. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Diperoleh nilai K-nya di sini 22,5, di sini SSI-nya lumayan besar ya, hasil selisihnya. Nah, antara gap di sini, nah dan juga dari ininya dia kurang ini ya, kurang pas. Nah, hasil yang sesungguhnya ketika membuat soal ini itu adalah nilai K-nya itu 0,5 ya. Nah, grafik yang sesungguhnya itu adalah nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, hal ini bisa dikarenakan dari sini, dari T-datanya di sini menggunakan ketelitian 2 angka belakang koma, sedangkan yang ini plot yang sesungguhnya di sini karena lebih sensitif menggunakan 3 angka belakang koma juga bisa menyebabkan kurang akuratan ya. Oke, kurang lebih ya metode optimasi seperti itu kita nanti akan coba dengan soal yang lain lagi ya, yang bisa menggambarkan proses ini dengan baik. Oke, demikian saja untuk proses kali ini, optimasi kali ini, dan sampai jumpa.